Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, selamat menyaksikan materi berikut ini. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang melejitkan diri dan memaksimalkan potensi atau kerja keras dan tanggung jawab. Namun seperti biasa, mari kita lihat kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran berikut ini. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita lanjut. Kerja keras. Kerja keras dan tanggung jawab merupakan akhlakul karimah yang harus dimiliki setiap muslim agar tercapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kerja keras adalah melakukan kegiatan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah, tidak akan berhenti sebelum target kerja tercapai, dan selalu mengutamakan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang sudah dilakukan. Kerja keras diartikan juga bekerja secara sungguh-sungguh untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai dengan memanfaatkan waktu seoptimal mungkin, sehingga kadang-kadang tidak mengenal waktu, jarak, atau kesulitan yang dihadapi. Perilaku yang mencerminkan bekerja keras. Yang pertama, mengerjakan sesuatu agar diperoleh hasil yang maksimal, lakukan dengan penuh kesungguhan. Kedua, tugas yang sudah menjadi tanggung jawabnya, hendaknya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ketiga, tidak menunda-nunda tugas, artinya semua tugas selalu diselesaikan tepat waktu, bahkan sebelum waktunya. Adapun hikmah bekerja keras, yang pertama dapat mengembangkan kemampuan diri, seperti bakat yang dimiliki, minat pada sesuatu atau potensi lain yang dimiliki. Kedua, dapat membentuk diri agar memiliki sikap tanggung jawab dan disiplin dalam segala aspek kehidupan. Ketiga, mampu mengangkat derajat dan martabat sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Keempat, meningkatkan taraf hidup seorang muslim dalam kehidupannya sebagai masyarakat. Kelima, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kerja keras merupakan bagian dari perilaku akhlakul karimah. Adapun cara membiasakan perilaku kerja keras, yang pertama, saat bekerja dan berusaha, hendaknya diniatkan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kedua, setiap memulai pekerjaan, awali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, lakukan semua tugas dengan penuh kesungguhan dan sepenuh hati. Keempat, akhiri pekerjaan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Alhamdulillah. Kelima, kemudian serahkan hasil usaha dan ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri sikap kerja keras.
1. Tekun. Tekun diartikan dengan rajin dan sungguh-sungguh. Cara membiasakan sikap tekun adalah membuat perencanaan secara matang, kemudian bersungguh-sungguh terhadap aktivitas yang dilakukan, tidak cepat putus asa saat menemui kesulitan. 2. Ulet. Ulet diartikan dengan kuat, tidak mudah putus, tidak getas, tidak rapuh, tidak mudah putus asa dalam mencapai cita-cita atau keinginan. Cara membiasakan sikap ulet yaitu biasakan melakukan setiap aktivitas dengan penuh kesungguhan, memiliki cita-cita setinggi mungkin, dan kejarlah cita-cita itu dengan belajar atau bekerja secara serius. 3. Teliti. Teliti diartikan dengan cermat, saksama, dan hati-hati. Cara membiasakan sikap teliti yaitu menyenangi kerapihan, ketertiban, keteraturan ketika mengerjakan sesuatu, miliki pendirian yang kuat, dan percaya pada diri sendiri sehingga tidak mudah terpengaruh orang lain. Mari kita lanjut materinya. Tanggung jawab. Tanggung jawab dapat diartikan yang pertama, beban kewajiban suatu pekerjaan atau tugas yang harus dipikul sesuai dengan ketentuan. Kedua, sikap seseorang dalam bentuk kesediaan dan kemauan untuk menyelesaikan kewajiban yang diterimanya. Nah, jadi tanggung jawab itu ada banyak macamnya. Mari kita bahas. Tanggung jawab terhadap agama. Seseorang disebut muslim jika sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Sebagai realisasinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meyakini kebenaran Islam. Kedua, mempelajari agama Islam. Ketiga, mengamalkan ajaran Islam. Dan keempat, mendakwahkan agama Islam. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang pertama, Islam melarang keras perbuatan merusak diri sendiri, sehingga merugikan fisik, moral, dan mental. Kedua, Islam tidak membenarkan seseorang yang lahiriahnya baik dan terpuji, sementara jiwa dan batinnya rusak. Ketiga, Islam menganjurkan kebahagiaan diri harus diupayakan terlebih dahulu, baru ke pihak lain, dengan tidak meninggalkan tanggung jawab kepada diri sendiri. Keempat, menyeimbangkan antara memenuhi hak diri dan tanggung jawab kepada orang lain. Kelima, nyawa adalah amanah. Karenanya Islam melarang keras membunuh, bunuh diri, ataupun menempuh jalan tercela. Tanggung jawab terhadap keluarga. Yang pertama, pemenuhan hak pribadi tidak boleh merugikan pihak lain, termasuk hak keluarga. Kedua, setiap pribadi yang menjadi bagian dari keluarga, masing-masing memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi. Ketiga, tanggung jawab terhadap keluarga menempati urutan kedua setelah pemenuhan tanggung jawab pribadi. Keempat, setiap anggota keluarga mempunyai tujuan yang sama, yaitu tercapainya keluarga sakinah. Tanggung jawab terhadap pekerjaan.
Yang pertama, melakukan pekerjaan yang dilandasi dengan tanggung jawab, ikhlas, dan harus disenangi. Kedua, diusahakan hasil pekerjaan mendekati sempurna. Ketiga, dilarang bermalas-malasan, karena menjadi sumber kemiskinan, dan kemiskinan menjadi salah satu sumber keburukan. Tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang pertama, setiap muslim memiliki kewajiban mencegah kemungkaran dan kemaksiatan yang akan merusak tata nilai pada kehidupan di masyarakat. Kedua, setiap muslim wajib beramar ma'ruf nahi mungkar, menyeru berbuat baik, sekaligus melarang berbuat mungkar. Ketiga, setiap muslim harus menyadari kedudukannya sebagai rahmat bagi semesta alam. Dengan demikian, di mana tempat kaki berpijak dan melangkah, terasa tersebar rasa damai yang dirasakan pihak lain. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Yang pertama, menegakkan keadilan dan kebenaran di tanah air tercinta sebagai panggilan agama. Kedua, mencintai bangsa dan negara, serta menaati perintah pemimpin menjadi kewajiban yang harus dilakukan, asal ketaatan tersebut masih sesuai dengan tuntutan Allah SWT dan Rasul-Nya. Ketiga, ikut serta membela dan mempertahankan kemerdekaan negara. Keempat, berperan serta mengisi dan mensukseskan pembangunan di segala bidang. Adapun kaitan perilaku kerja keras, jujur, tanggung jawab, adil, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari, kerja keras adalah akhlak Islam yang menghiasi kehidupan umat Islam di masa lalu. Namun sudah memudar pada generasi masa kini. Banyaknya karya-karya monumental yang menghiasi berbagai perpustakaan besar di dunia adalah bukti nyata dari kerja keras mereka dalam bidang keilmuan. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105, di mana ayat tersebut menginspirasi kita bahwa kerja keras harus dilandasi kejujuran. Kejujuran mengantarkan pengakuan terhadap realitas bahwa dalam kehidupan ini terdapat banyak keragaman atau pluralitas. Dampaknya kejujuran melahirkan toleransi. Di sisi lain, kejujuran adalah modal memikul amanah kepada manusia. Bahkan kejujuran itu sendiri disebut sebagai amanah. Menyia-nyiakan kehidupan berarti khianat, yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai kejujuran. Jadi, sikap tanggung jawab ditunjukkan dengan cara berlaku amanah, kejujuran, dan mencederai amanah berarti berkhianat. Baiklah anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan saya sayangi, untuk quotes kita hari ini, bekerja keras adalah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak, sedangkan bekerja ikhlas ialah bagian dari hati. Untuk materi hari ini saya cukupkan, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Yang belum paham, mudah-mudahan Allah segera fahamkan. Dan bagi yang sudah paham, semoga bisa membantu temannya agar lebih cepat paham. See you the next video. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya, tulis di kolom komentar di bawah ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.